Selamat datang lagi di Rich Musi Podcast. Asik ya, kayak profesional gitu kan. 8.000 pasang mata ya, memandang. Oke, tadi yang pertama udah sesi satunya gitu ya. Ada Lutfi sama ada Agoy gitu. Nah sekarang nih ada dua pasang lagi dari Tabrak Lari. Tepuk tangan lagi ya. Ada Bang Huget nih. Huget a.k.a. Teguh dan Bang Odong ya. Halo, sehat-sehat ya Bang Abang ya? Sehat, gimana Bang? Sehat juga? Alhamdulillah sehat terus. Oke, nah tadi karena sebelumnya tuh ada titipan nih, ya kan? Ada titipan dari Titipan orang apa? lama. Dari orang lama biasa. Okay. Ada yang ngundang. ada yang ngundang pertanyaan dari Agoy sama apa? Dari Lutfi. Iya. Lutfi gendut. Dia nanya nih ke Bang Odong gitu katanya. Sebenarnya alamat tinggalnya di mana sih Bang Odong? Alamat tinggal? Rumah. Rumah katanya di mana rumahnya? Oh, rumahnya tuh di village kampung. Sebenarnya ada di Jalan Haji Piih namanya. Haji Piih. Iya, Jalan Haji Piih RT 13 RW 005 di. Nama kampungnya tuh Priang sebenarnya. Itu tuh happy terus ya. Iya, Priang. Soalnya Happy Village ya bahasa Inggrisnya. Iya, banyak ODGJ di sana. Orang dengan genre Jamaika. Iya, di situ lah. Itu salah satu kampung yang masih cukup besar sih di daerah Jalan Raya Serpong. Oke, masuknya Alam Sutra atau Tangerang Selatan? Masuknya Alam Sutra juga Tangerang Selatan sih. Oh, dengan ODGJ. Banyak ODGJ ya. ODGJ, pantesan itu ditanyain ya mereka. Oh gitu. Nah kalau buat Huget nih, kenapa kalau ngedrum melotot? Karena gue udah siapin jawabannya, udah gue siapin. Sebenarnya refleks aja sih. Soalnya kan emang ukuran kelopak mata gue gitu ya kan, kayak melotot gitu. Soalnya gue pernah nih diajak main sama temen gue, terus ada abang-abangannya gitu kan. Weh, lu ngapain melototin? Mata gue emang begini bang. Tunggu kenapa siapa yang melototin ya kan? Oh sempet nggak jelas banget pertanyaan itu kenapa mata? Oh gitu, jadi itu emang refleks aja. Emang refleks aja. Emang kelopak matanya besar gitu ya. Itu Lutfi pasti ya titipannya. Iya, udah tahu banget gue. Itu dia Taiwan sih emang. Oke. Nah sebenarnya tadi udah nanya gitu ya Kak Odong, rumahnya tuh di dekat Jamaika gitu ya. Kalau rumah lu di mana gue? Di dekat mereka juga Pasar Kemis. Tadi kita bicara sejarah tentang Tangerang dan Pasar Kemis juga tuh lama tuh sama mereka berdua tuh alias sejarah tuh tadi. Kalau gue di Pasar Kemis juga sama. Di daerah? Di perumahan Taman Walet. Yang dekat satu-satunya McD di daerah situ kayaknya. Betul. Keren dah. MCD ya, ada MCD di situ ya. Kalau dulu rumah lu di mana? Di Taman Walet. Di mana tuh? Kalau sekarang rumah lu di mana? Taman Walet. Oh, yang ada MCD-nya. Iya. Itu juga cuma ada kentang doang kan di situ kan. Enggak lengkap kan? Karena ayamnya enggak ada. Iya. Ayamnya enggak ada ya. Masih di warung belum ditangkap. Nah, berarti walaupun Odong Tangerang Selatan nih agak beda kan? Iya, gaul ya. Masih gaul gitu, tapi masih di Tangerang juga. Kalau lu dari kecil di Tangerang Selatan situ dong atau di mana? Iya, dari kecil gue di situ. Tadinya gue waktu umur 1 sampai 3 tahun tuh di komplek tentara gitu karena dulu almarhum bokap gue tentara kan. Anak kolong gue. Iya. Oke. Cuman dia kan udah meninggal tuh, ditanam dia sekarang kayak singkong. Iya. Iya, terus jadi lepas dari situ 93 gue pindah ke rumah gue yang sekarang. Oke, berarti dari kecil ya? Dari kecil gue. Lahir gue di Tangerang. Oke, nah itu ceritain dong masa kecil di daerah Jamaika itu ada hal-hal lucu atau kayak gimana gitu yang memorable nggak lu lupain? Sebenarnya sih kalau buat gue sih daerah gue sama kayak pada daerah umumnya ya, apalagi kayak daerahnya mereka nih si Pasar Kemis gitu. Karena menurut gue tuh Tangerang kan bukan punya orang Tangerang, punya developer kalau menurut gue tuh. Iya, daerah gue tuh Sinarmas kan. Iya, terus nyebrang dikit udah Paramount gitu. Belakangnya lagi udah Jaya. Belakangnya lagi udah banyak banget gitu ininya gitu developer. Jadi kalau ceritanya sih ya
pada dasarnya ya banyak hal-hal yang dirampas sama itu aja sih. Waduh. Sama developer itu kayak gue udah nggak pernah bisa jadi main sepak bola lagi gitu. Ujung aspal Pondok Gede tuh ya. Iya kan. Gue jadi banyak hal-hal yang gak bisa gue ekspresikan lagi gitu. Udah banyak. Berarti udah ada pembangunan di masa kecil lu itu? Ada, justru gue besar dengan pembangunan itu. Oh, oke. Remaja lu ngelihat itu ya pembangunan? Iya, bukan remaja ya, maksudnya lebih kecil lagi gitu. Gue sekolah dasar tuh melihat hal kayak gitu kayak gue mau main bola tapi ada info 1 minggu kemudian tuh lapangan ini akan digusur gitu. Jadi kayak yang wah, terus kita main bola di mana gitu kan? Yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak hal-hal yang dirampas aja sih. Tapi ya mungkin itu bagian dari sebuah pembangunan gitu kan, yang dimana juga pada akhirnya bisa dinikmati gitu. Jadi lebih gampang aksesnya. Jadi bisa kayak ada rumah sakit gitu dekat rumah gua, ada mall, ada apapun gitu. Jadi kayak ya gua kalau mau belanja ataupun ada apa-apa jadi lebih cepet aja sih. Deket juga ke IKEA ya dari rumah lu ya? Lumayan dekat ya ke IKEA, nembus-nembus itu ya. Berarti makanya lu jadinya pang banget gitu ya? Karena wah anti kapitalis. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Enggak segitunya. Enggak, cuman ya ngerasanya hal-hal yang harusnya gue bisa lebih ekspresi jadinya kayak ketahan aja sih pada dasarnya gitu. Yang harusnya gue tadinya mandi hujan, main bola ketawa riang gitu, tapi gue harus jadi main time zone, ngeluarin lebih aja gitu ya, walaupun jadi kena AC dan segala macem, tapi jadi kayak yang experience-nya menurut gue jadi terbatas aja sih. Oke, gitu. Siap. Berarti masa kecil lu banyak yang dirampas gitu ya. Jadi masa kecil belum bahagia. Ya, kayak jadi belum bahagia. Ya kayak gitu sih, maksudnya kayak yang gue lihat gitu kayak UMN gitu kan, kayak anjir ini mah dulu tempat main burung nih gitu. Sekarang jadi sebuah universitas yang sangat edgy gitu kan, kayak daerah situ. Terus daerah-daerah kayak Cubic tuh juga itu kan tadinya kebun kelapa gitu. Terus sekarang ada kayak tempat party baru gitu depan Cubic, kayak wih kayak gini nih gitu. Kayak gitu sih hal-hal yang gue lihat gitu, ngelihat Tangerang tuh jadi kayak di kotak-kotakin gitu loh. Jadi kayak ngapain nih orang Alam Sutra ke Gading Serpong, orang di Alam Sutra udah ada semua gitu. Makanan ada di sini. Makanya lu tahun depan bakal berbenah ya untuk Tangerang yang lebih baik ya. Enggak, gue tetap ngantuk aja sih. Tetap lebih memilih untuk tidur aja gue. Itu mah udah bagian wilayah orang lain aja lah. Oke, kalau lu gue gimana? Gue di Taman Walet tuh dulu emang banyak burung walet. Gojila. Banyak ini orang cebol. Ada. Gimana kalau masa kecil lu gue di Tangerang daerah lu? Masa kecil gue kebagi 2 nih. Oh iya, soalnya gue pindah ke Tangerang itu naik kelas 4 SD. Sebelumnya gue tinggal di Cengkareng. Ya sama-sama kampung lah ya. Iya, sama-sama daerah pinggiran gitu. Kalau ya. mereka tadi dari Bandung kan, mereka berdua. Iya, kalau mereka dari Bandung. Masa kecil gue awal di Cengkareng itu yang pokoknya intinya gue tinggal di sebuah gang gitu. Kampung Ambon, bukan. Oh, yang ini ya, yang buat syuting Serigala Terakhir gitu ya. Wah, daerah Sekeras itu. Daerah Brong. Terus ada yang gagu gitu kan kayak dibunuh lu anjing sama dia. Di pistol. Minta makan dong. Di pistol. Pemain Itali. Minta makan taunya. Gimana? Jadi tinggal di sebuah gang gitu yang dimana tadinya dulu pas gue masih tinggal di sana tuh masih masuk lah 1 motor gitu. Terus terakhir gue main ke sana, gang itu udah nggak bisa dilewatin motor saking sempitnya. Kalau dilewatin siapa tuh jadinya? Lewatin orang aja. Itu mah konflik gitu. Tetangga nggak sih? Iya, tetangga yang ngelebarin. Gitu. Nggak, itu karena banyak pembangunan juga kayak odong juga. Banyak. Karena tadinya kan masih banyak kebun gitu kan di Cengkareng, kampungnya tuh masih banyak kebun gitu. Sekarang udah banyak kayak sekolah baru, terus kantor baru gitu-gitu. Tergilas peradaban juga tuh ya. Nah terus kalau di Taman Walet itu kan gue tinggalnya di perumahan KPR gitu ya. Nah belakang rumah gue masih kemarin gue lewat situ lagi ada pembangunan kan, jembatannya dijebol kan. Iya benar. Rumah saudara gue ada di Taman Walet. Di belakang tuh sawah tuh tadinya tuh. Ada masjid gede itu kan. Ya. Terus kayak
yang namanya tadinya tinggal di kampung di Jakarta kan nggak ada sawah ya, adanya kebon doang. Terus kayak pas pindah ke Canggu nih, Canggu nih. Canggu nih. Enggak ada bule naik NMAX tuh. Iya. Canggu nih gitu. Enggak naik NMAX waktu itu belum ada kan. Belum ada. Suprapit. Canggu tapi bahasanya ngapak gitu ya di Taman Walet. Sunda ini Sunda Jawa gitu. Kemana sih ya? Gitu tuh ya kan. Terus sekarang udah jadi perumahan gitu. Terus kayak yang lu tahu sekarang ada McD tuh. Nah, tadinya apa? Tadinya lapangan aja, gede. Bola, tanah merah gitu. Tempat orang berantem gitu kan tadinya kan, kayak ada masalah, misalnya ada orang Pasar Kemis masalah sama Rades sama Cadas, ya selesai aja lah di lapangan itu kan. Partai ada deh daripada nggak kelar gitu kan, buat di situ kan, buat tarung genggong kan itu kan. Tarung genggong. Tapi respect lah buat daerah sana ya, Wak. Selamat udah merdeka dari 2 tahun yang lalu. Merdeka. Iya, baru merdeka. Ada bioskop CGV kan? Ada CGV juga, ada bioskop. Alhamdulillah lah, Netflix gitu udah pada masuk situ juga kan. Itu gue pindah di sana tuh 2 hari ini baru pindah. Gue minta pindah lagi. Gak ada kehidupan. Waktu pas perlapian tuh anjing. Ini amat ya daerahnya. Terus gue ngomongnya gak ngerti kan bahasa sono ya. Terus pas ke sini kayak ngerti sih. Iya. Jadi keren daerah gue nih. Iya kan udah di tap in developer jadi Jaya Tangerang Utara. Karena Puri Jaya. Oke, nah kalau dari kalian sendiri walaupun beda ya, agak beda Tangerangnya, tapi kalau dari lu dong, yang satu kata gitu atau 2 kata boleh deh. Boleh 2 kata lucu juga sih. Yang menggambarkan Tangerang itu apa sih setelah lu hidup berpuluh tahun ya di Tangerang tuh apa? Apa ya? Norak kali ya. Kenapa emang dong? emang pengen viral mulu. Apa ya? Maksudnya Tangerang tuh mungkin kalau dari 2 kata tuh mungkin krisis identitas sih. Krisis identitas. Ya, krisis identitas. Karena menurut gue nih gede banget kan kalau kita ngomongin Tangerang kan. Kabupaten gitu. Bahkan dari Sepatan sampai Ais juga kabupaten gitu kan bisa dibilang. Iya, sampai Jayanti sana juga masih kabupaten gitu. Maksudnya kayak gak rata juga tuh secara informasi dan segala macam kayak gitu. Jadi kayak sukunya juga beda-beda. Kayak Tangerang yang di Ciledug tuh udah Betawi tuh. Pamulang udah Betawi gitu. Terus kalau kayak di daerah sini nih BSD pada dasarnya tuh udah masuknya ke Sunda tuh sebenarnya tuh. Nah, sama kayak sama kayak daerah sana gitu. Udah yang mau ke arah ke utara tuh bahasa Sunda tuh, Jawa Sunda juga kayak gitu. Lengkong juga udah Sunda lah. Pokoknya daerah sini nih Serpong nih udah Sunda nih bahasanya nih gitu. Cuman makin kesini kan orang yang dulunya udah nggak ada nih. Maksudnya udah pada ditanam. Iya kan meninggal kan ya. Udah bersama ayah gua kan. Jadi kayak udah nih udah jadi urban banget aja kan sekarang kan. Jadinya udah kayak bingung juga gitu kalau ngomongin identitasnya tuh kayak Tangerang tuh apa gitu. Tapi ada Betawinya gitu, tapi ada Sundanya juga gitu. Ya udah jadi menurut gue ya Tangerang udah milik developer aja jadinya kayak udah dipecah-pecah tuh kayak sekarang kan juga ada perumahan baru di daerah belakang Kubik tuh. Apa sih daerah situlah Mozia situ tuh, Mozia yang buat main sepeda itu juga gak bakal juga deh kayaknya. Jarang gitu main ke Tangerang kota, ke Cikokol gitu, ke Pasar Lama tuh jarang banget. Masuk tol udah bypass aja langsung ya. Iya, Jakarta Selatan. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut gue emang krisis identitas aja sih, maksudnya kayak dia sebenarnya apa sih kalau kayak Bandung kan ya udah Sunda gitu. Salah Yogyakarta ya udah Jawa Jogja gitu. Kalau Tangerang kayak ya apa ya mau kita bahas juga apa gitu. Makanya kayak satu ketika juga dulu anak-anak pernah ngebahas soal anjing di Tangerang nih apa sih masalahnya gitu. Sampai gak ada masalah cuy. Gak ada masalahnya? Iya. Masalahnya tuh gak ada masalah. Macet enggak. Ya normal. Iya. Banjir enggak. Gitu. Terus apaan ya masalahnya ya gitu. Ini masalah justru gak ada masalahnya gitu yang bisa direspon sama seniman gitu kan. Biasanya buat jadi karya iya, gitu. Buat jadi sesuatu iya gitu kan gitu. Ya udah palingan ya in general aja kayak buruh pabrik yang gak dibayar upahnya sesuai gitu. Atau sempat juga yang waktu PIK 2 itu kan
reklamasi juga yang kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya yang kayak gitu-gitu teman nggak ada yang masalah yang kayak berdampak kayak yang wah ini banget nih nyusahin kita banget gitu nggak itu sih mungkin. Tapi kalau kayak total gitu masih banjir sih ya. Total Persada itu kan, masih banjir sih arah ke Kota Bumi itu kan masih banjir. Ciledug Indah juga Tangerang itu juga banjir. Tapi kan kalau kayak Huku kayak yang di Cikokol gitu, Gading Serpong, BSD banjirnya yang nggak menghambat gitu kota gitu ya. Yang maksudnya yang jadi kayak gara-gara itu jadi lumpuh. Ekonominya tuh nggak jalan benar, gitu kan. Nggak ada macet juga. Nggak macet sih menurut gua. Kalau bubaran pabrik itu angkot ngetem. Itu tapi kan nggak yang ngebikin lu jadi lumpuh di situ 1 jam gitu kayak sedikit cerita juga minggu lalu gue tuh ke Cirebon. Dari Cirebon sampai ke Jakarta itu gue 2,5 jam. Gue nganterin Cipali itu ya lurus. Iya lurus terus lewat MBZ ke atas itu tuh sampai Mampang. Sampai Mampang tuh gue 2,5 jam gitu. Gak berhenti sekali doang. Pipis abis itu jalan lagi 2,5 jam lah. Nah dari Mampang ke Tangerang ke rumah gue itu 3 jam. Maksudnya kayak lebih jauh, lebih lama. Ah ini sih nggak normal sih. Maksudnya itu berarti kan ada Kebon Jeruk berarti itu ya. Itu gue udah lewat jalan biasa gue. Udah lewat kayak udah dari Kemang terus tembus ke Haji Nawi terus tembus ke Fatmawati terus tembus ke arah Tangsel lah Indah pokoknya. Pondok Indah terus ke Bintaro. Gitu terus keluar Alam Sutra gitu kayak tetap aja 3 jam gitu kata gue. Kayaknya tadi kita dari Cirebon ke Jakarta 2,5 jam deh. Itu udah jauh banget kan. Kayak gitu kan pasti ada masalahnya tuh kalau kayak gitu. Kalau di Tangerang kayaknya normal-normal aja gitu. 30 menit, 20 menit gitu. Nyaman ya? Kayak gitu sih cuma tapi ya itulah kalau penggambaran soal Tangerang menurut gua krisis identitas aja sih mau ngebahas apa sih sebenarnya lu orang apa sih kalau ditanya juga. Gua tuh suka bingung tahu Yan kayak lu tuh orang mana sih dong gitu. Orang apa sih gitu. Sukunya gitu kan ya. Gua suka bingung tahu kayak aduh gue apa ya orang urban deh gue bilang gitu. Orang urban. Iya gue suka urban society. Iya gue suka bingung gitu kan kayak gue rumah gue di Tangerang tapi mau ngaku Tangerang juga enggak juga sih kayak gitu cuman kayak ya udah bingung juga kan kalau kayak gue Jawa kan ada yang pret gitu kan gue Batak gue ini gitu gue Timur gitu kalau Tangerang apa ya Tangerang ya maksudnya Banten jauh juga dari enggak mau kamu dibilang Banten nggak mau juga. Plat A aja mungkin kita udah protes plat gue A lagi orang Kota Bumi itu lu akan gue masih B. Masih B karena KTP gue masih Jakarta. Iya. Yoga tuh A tuh platnya tuh. Udah A tuh. Udah ada. Oke, kalau dari lu mungkin nambahin Odong tadi gimana Tangerang menurut lu? Gue. Tangerang adalah kota industri. Kota industri. Yang orang sibuk kerja aja sih udah. Udah ya. Cari duit, Kalau istirahat. dibilang identitas emang bener nggak ada karena lu tinggal di mana di Tangerang. Tapi lu ngomongnya Jawa gitu. Jadi emang kebanyakan transmigran pada Sunda gitu ya. Urban aja kan pada sana. Tapi poinnya sih ada menurut gua ada sebuah hal yang seru di kota Tangerang. Kayak gua ngerasain tuh di jam 10 sampai jam 2 pagi tuh Tangerang enak banget, sepi. Sepi. Itu orang tidur tuh. Orang istirahat tuh. Jam 2 lagi ada orang itu yang ke pasar. Iya gak sih? Lu ngerasain gitu kan? Itu baru ada kehidupan lagi tuh. Angkot-angkot udah mulai rame lagi. Orang-orang pada belanja sayur apa segala macam untuk dijual paginya gitu. Tapi di jam 10 sampai jam 2 pagi itu sepi banget sih. Bener. Iya udah senyap aja. Jadi kayak wah. Itu ya, kalau kayak di Jakarta kan udah kagak ada berhentinya. Itu kayak gitu baru mulai tuh. baru seru tuh. Ya baru seru tuh jam 10, jam 11 tuh baru seru gitu sih kayak. Jadi kayaknya buat istirahat sih emang kota yang cocok banget sih untuk ini ya untuk Jabodetabek kayaknya cocok banget ya buat istirahat dan deket juga kan ke ibu kota gitu. Oke, nah ngomongin Tangerang kan pasti itu lahirnya tabrak lari di Tangerang ya. Iya. Ya, nah dari di ngomongin Tangerang tadi lu inget nggak manggung pertama tabrak lari itu di mana? Di Tangerang juga kah atau di? Pertama kali itu. Katanya kemarin tadi 2 anak itu bilang di acara kolektifan Elang ini ya di atau di acara apa gitu? Ini kalau beneran yang pertama itu jadi kita bikin gigs di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan bikin jadi gigs. Si tabrak lari baru jadi.
Udah tabrak lari namanya? Udah. Jadi bulan puasa itu, bulan Ramadan itu juga bikin tabrak lari, terus nggak lama bikin gigs yuk gitu. Jadi Ramadan setelah beres Isya lah gue bikin gig gitu di studio gig gitu di Pasar Kemis. Cuman dress code-nya pakai baju muslim gitu. Terus sebelum itu bukber dulu gitu-gitu. Oh, studio gigs tuh. Iya, pertama kali main. Jadi anak-anak sih yang bikin, teman-teman. Terus baru kedua mulai yang di luar anak-anak yang bikin, ya Elang Terbang kolektif itu. Oh, berarti yang pertama tuh pakai custom baju koko, ya, sarung. Tapi itu jatuhnya kayak ya acara sekeliling aja kan gitu. Cuman yang kalau gitu. Main beneran pertama mereka ya di Elang Terbang. Di Elang Terbang. Lu sendiri kapan dong masuk official di Tabrak Lari? Setelah rilis. Setelah Elang Terbang. Oh, setelah berapa kali manggung sih? Setelah berapa kali manggung sih? Lupa gue juga. Lupa lagi. 4 kali apa? Apa pertama kali di Elang ya, lu main ya kalau nggak salah. Soalnya tadi kata dia sih lu jatuh cinta tuh sama Tabrak Lari. Sini gue bahasin gitu. Iya, gue kan ya Catpolis tadi ya. Suka datang juga kan, maksudnya ya masih teman-teman juga gitu dan kenal juga sama mereka gitu pas main. Lucu juga nih ya gitu. Terus nggak ada basisnya gitu. Berarti si Lutfi waktu itu udah ngelepas bass apa main bass tapi susah gitu? Main bass tapi dilepas. Iya, udah dilepas gitu. Terus gue kayak, seru banget nih kalau gue punya maksudnya ikutan gitu, ikut seru aja gitu maksudnya. Terus gue ngobrol sama teman-teman kayak gue aja sini yang ngebasisin gitu. Ngasih CV nggak waktu itu? Enggak sih. Enggak. Terus kebetulan banget sih. Jadi pernah main di gigsnya si Elang juga. Formatnya Lutfi udah nggak megang bass tuh, udah nyanyi gitar sama drum. Tiba-tiba gitarnya si Ago itu mati. Terus udah kan suara drum doang. Iya, wah anjing sepi banget nih. Terus kebetulan banget gue ngomong sama anak, kayaknya kita nambah basis deh gitu. Kebetulan banget. Terus si Odong mau nih kata si Ago. Serius lu? Yaudah ayo ajak latihan gitu. Join dah. Itu langsung personil apa probation dulu? Nggak tahu sih, ikut sampai sekarang juga ikut aja kayaknya. Kita mah nggak ada kayak udah ya nggak ada karyawan tetap ya, riding the wave aja ya udah kan. Nah kalau lu ingat nggak pertama kali sebagai istilahnya kan kalau di gigs tuh ada guest star, ada featuring ya. Kalau Tabrak Lari pertama kali dibayar gitu ya, beneran ya entah itu makanan, minuman atau uang gitu. Ingat nggak pertama kali itu kan kayak dihargai lah, punya harga Tabrak Lari itu di gigs apa dan kalau boleh tahu berapa gitu misalnya pertama kali dibayar. Gimana sih dong? Nggak tahu gue juga lupa gue. Kayaknya pas dibayar-bayar tuh pas 2000 habis pandemik dah. Iya, 22 kemarin. Iya, 21. Kita tur kapan? 22 emang? Iya, Januari. Oh iya benar gue. 21 nih kayak iya. Beres tur. Iya. Tuh gue lupa di mana lagi. 22 sih, tahun 22 baru tahun lalu. Tahun lalu. Soalnya kan kita ke-skip 2020 sama 2000 pandemi ya. Iya, 2021. Kayak gitu. Lupa sih. Gigs ya, tapi di Tangerang enggak kira-kira? Di luar. Soalnya kalau di Tangerang mainnya di tempat anak-anak terus di Elang Terbang kolektif rata-rata. Oke. Jadi di pas tur kali ya, bisa dibilang pas tur gitu. Enggak juga sih, waktu di tur malah ditolak dibayar waktu itu. Iya dikasih malah, aduh nggak usah deh mas, buat kalian aja gitu. Tenang kita tenang. ada masih bisa pulang iya, gitu ya. Nggak enak gitu, soalnya kan kita minta tolong juga kan kalau harus sampai dia dibebankan ke dia gitu, maksudnya kasihan juga. Nggak enak lah, lebih kayak aduh gak ada yang kita makasih banget justru kita udah ditolong sama kalian gitu. Nah kalau setelah ya kan di 2022 udah mau setelah ya tadi si Agoy sama Lutfi cerita Otong Koil promoin Tabrak Lari di Vindes, di Twitternya gitu, dan itu berdampak makin banyak orang tahu gitu ya. Nah setelah udah bisa dibilang menjadi musisi dan cukup dikenal di sosial media gitu ya, keluarga kalian tuh menilai kalian sekarang tuh setelah ada di Tabrak Lari gimana sih, kayak Odong mah kerja gitu, Teguh kerja gitu, tapi sebagai musisi gitu. Nah, keluarga kalian nilai kalian di Tabrak Lari itu gimana? Pernah denger musiknya nggak? Istri atau pacar atau orang tua? Kalau istri gue dengerin sih, kalau pasti ya kalau istri gue ikut juga gitu. Nah, kalau kayak keluarga inti lah kayak bokap, nyokap gitu. Bokap gue mungkin dengerin di surga ya. Salah. Kalau nyokap enggak sih. Ya, ibu gue enggak sih kayaknya. Ibu gue takut malah nggak boleh ngeband. Ibu gue sih ya nggak sih, cuman dia tahu aja gue main musik entah sama siapa juga, dia juga lupa manggung sama siapa gitu. Kayak
nggak peduli banget juga gitu. Kalau dari keluarga terdekat gitu misalnya ada yang ada band tadi si Lutfi cerita ada band yang tabrak lari keren, ternyata itu dia sendiri temennya yang nggak tahu itu si Lutfi. Ada nggak kejadian kayak gitu? Kalau itu mah sering, kalau gitu sering kalau kayak gitu kayak kemarin juga kan main di Semarang gitu kayak ada orang taunya gue Cat Police kan, ya gitu kayak, ya, terus kayak, Mas Odong apa kabar, gini, Cat Police kapan main lagi ke Jogja gitu, ya gampang lah nanti kalau ada rezeki gitu, oh lagi ikut sama tabrak lari Mas, bantuin gitu, terus teman sebelahnya, dia personil atau gitu, ada aja kayak gitu, maksudnya ya emang, ya sering sih gue, maksudnya kayak di Cat Police pun gue lagi ngobrol sama vokalis gue gitu kayak. Lagi ngobrol aja gitu terus tiba-tiba ada orang yang mau foto tapi sama vokalis gua mau fotonya terus minta tolong fotonya ke gua dia nggak tahu kalau gua basisnya gitu terus setelah gua manggung baru dia ngomong Mas ternyata basisnya ya tadi minta tolong foto ya nggak apa-apa ya kayak gitu juga sering sih hal-hal yang kayak gitu kalau yang gua ya gitu. Kalau lu gimana gua? Pernah kan temen gua ada punya kedai es jeruk gitu. Iya kedai. Gua beli terus ada temennya kayak lagi nyetel si tabrak lari terus ngomong ke temen gue yang jualan es jeruk tuh, lu dengerin ini nggak gitu, keren nih band Jakarta. Band Jakarta ya kata gue, band Jakarta. Terus temen gue, emang lu tahu nggak personilnya siapa? Terus kata, udah diem aja. Lu cek Instagram, lu bang ya, gitu. Oh rumah lu di sini bang, gitu. Ya. Itu di Pasar Kemis juga tuh. Satu perumahan. Taman Walet. Beda komplek. Ya Allah kata gue. Orang Jakarta gitu. Ya, orang Jakarta. Oke. Lucu-lucu juga ternyata ya. Jadi mungkin krisis identitas. Identitasnya harus lebih dikuatin lagi brand image personilnya gitu. Ya gimana mau bikin poster. Iya posternya kan meme semua. Gimana mau tahu orang-orang isinya meme semua sheet posting gitu ya, sosial medianya. Karena gue juga nge-googling susah banget nyari data kalian tuh kayak diumpetin CIA gitu nyari ini yang odong yang mana yang huget yang mana gitu kan. Nggak itu emang belum dirapin aja SEO-nya. Males banget kerapin SEO-nya. Nah kalau kalian tuh ada kerjaan lain gak sih biar dapur ngebul gitu selain ngeband gitu? Kalau lu dari Dong, lu masih ngantor atau gimana? Ngantor, kalau gue ngantor. Oh ngantor di mana? Ngantor di The Majors. Oh The Majors, Oke. Sebagai program event officer. Oke, program event officer ya. Berarti ngurusin synchronize juga gitu-gitu festival? Iya, tapi kalau synchronize ada tim programnya sendiri. Kalau beda, tapi pas ngejalanin synchronize-nya nanti gue bantuin juga. Gitu. Oke. Kalau lu ngantor juga atau di rumah gue freelance design. Freelance design gitu ya. Oke, jadi emang bisa dibilang kalau hidup dari musik masih belum kali ya. Kalau menurut kalian nih yang kalian alamin gitu, bisa nggak lu full time jadi musician untuk bisa hidup di Indonesia? Kalau harusnya bisa sih ya, tapi emang beneran teguh gitu ininya beneran dia beneran teguh gitu ya maksudnya beneran emang ke situ gitu kayak bisa jadi banyak kan bisa jadi produser bisa jadi engineer maksudnya yang masih berbobot sama musik musik gitu lah. Maksudnya bisa cuma ngebandnya doang gitu ya bisa bikin jingle buat campaign brand gitu kan pasti butuh juga kan audio kayak gitu kan butuh audio post kayak gitu kayak misalnya kayak gini kan podcast gini kan pasti butuh bumper dan segala macam yang dimana itu butuh orang musik juga gitu. Harusnya sih bisa sih ya, cuman balik lagi gitu kepada merekanya yang mau apa enggak ngambil peran itu gitu karena kan ya sekarang gitu udah yang audio visual digital kayak gini kan juga emang harus bisa banyak hal gitu nggak bisa kayak ya gue kan anak band gitu ya gue ngeband aja lah. Iya sih sebenarnya emang lu kayak gitu cuman maksudnya sayang banget sih kalau emang perspektif lu cuman di situ gitu. Harusnya bisa lebih gitu ya. Iya, harusnya bisa lebih sih gitu sih kalau menurut gua banyak hal yang bisa dilakukan juga sih sama musik gitu. Kalau lu nambahin Odong gimana menurut lu? Lu cukup yakin untuk berkarir di musik atau mungkin lu nanti bakal ngantor lagi atau gimana gitu? Kalau sejauh ini si
si tabrak larinya sendiri ya, udah bisa menghidupi si bandnya. Cuman kalau untuk si personal orang-orangnya belum sih. Masih kalo proses lah ya. Ya masih proses. Cuman kalau untuk ditanya apakah si band ini bisa menghasilkan penghasilan yang settle buat si personal masing-masing, itu bisa sih. Bisa. Gue yakin bisa. Berarti kalian komit juga nih ya, di tabrak lari ini emang harus teguh, harus teguh biar bisa next step gitu ya biar. Iya, soalnya komitnya di hobi sih, maksudnya bukan di bandnya ya, maksudnya gitu, karena asasnya ya gue suka main musik gitu, bukan gue emang harus gue di sini gitu di tabrak lari, bukan karena emang gue mencintai musiknya gitu. Kalau masalah bisnis dan segala macamnya kan kita bisa belajar gitu ya, maksudnya bisa kita dapat dari mana, kita bisa jual merchandise gitu, gitu. Tapi ya emang harus siap juga tuh dapat polisi yang kayak ini band apa distro sih jualnya kaos banyak banget, ya kayak gitu. Tapi ya udah aja gitu. Yang ngomong kayak gitu kan biasanya nggak beli merchandise kan, gitu. Karena GU aja gila urusan aja gitu, kayak gitu. Jadi kayak ya udah pada dasarnya sih menurut gue ya tadi gitu, banyak cara yang untuk bisa lu dapat sesuatu buat ini lu sendiri gitu, apa yang lu jalanin gitu. Nah kalau tadi gue jadi ke-trigger nih, lu ngomong banyak orang gila urusan kan beberapa kali tadi lu cerita banyak viral di Twitter lo ya dong ya. Agak sekali doang gitu. Yang pas lu merit itu. Yang gue nikah gratis. Nah coba ceritain dikit dong, mungkin orang-orang juga nggak tahu ternyata itu lu gitu, itu kisah lu di sosial media gitu, di Twitter itu gimana sih dong ceritanya bisa rame kayak gitu? Ya gue pada dasarnya waktu itu lagi melakukan apa yang orang lakukan aja, bermain sosial media gitu. Apa namanya, nge-tweet gitu, nge-QRT gitu, nge-tweet lah gue gitu, kayak ada dia bikin tweet kayak kakaknya nikah habis 80 juta gitu. Dia bilang murah banget nih gitu. Dia intinya tuh juga positif gitu, jadi gak usah takut nikah deh gitu, ini 80 juta aja udah seru banget kata dia gitu. Ya gue komen gitu. Makanya cerita lu. Iya, ya gue tahun 2021 nikah nih di KUA. Backgroundnya kedebong pisang dan gratis, gue bilang gitu. Rame dah tuh, rame, banyak yang GU tuh. Banyak yang GU. Banyak yang GU. Cuman pada dasarnya menurut gue yang GU yang pengen kayak gue tapi gak bisa aja sih. Rasain lu 200 juta buat nikah doang. Kamu dituntut sama calon mertua kamu ya. Dia pasti kesel tuh kayak anjir kemarin gue habis 200 juta kok ada orang gak jelas gini gratis dia bilang gitu. Sebelahnya pasti kan maksudnya gitu. Kamu nikah sama anak saya 50 juta nggak bisa. Jadi ya udah deh akhirnya itu udah ya karena itu udah masuk ke sebuah platform yang sangat besar gitu kan. Dan emang dikenal berisik dan kritis gitu ya. Ya kan jadi ya udah banyak respon positif yang kayak aku juga nikah lo di KUA bla bla segala macam, dan itu rame aja kayak gitu. Seru tuh ya, lu emang seneng keributan kayak gitu ya dong. Enggak itu ini aja sih apa ya maksudnya apa ya maksudnya kayak media penyeimbang aja gitu. Maksudnya kan kayak huru hara gitu kan, kayak kalau hidup gitu terus gitu kan kayak ya pada akhirnya bolanya dapat di gua tuh gitu huru hara. Jadi ya ternyata ini yang serunya gitu ya. Serunya bersosial media gitu. Ini kayak gini ya gitu. Tapi ya bukan karena gua kasus kan, maksudnya bukan karena kayak atau KS atau apa gitu. Itu sih itu emang itu dibunuh aja sih kalau kayak gitu. Lahir di cancel dan ditanam gitu ya. Cancel aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi kan kayak sosial media kan pada umumnya gitu. Direspon terus beda pendapat terus jadi kayak enggak kan kayak gini. Gitu. Wah ini di luar Nurul gitu. Nggak habis Fikri. Kayak gitu jadi kayak ya udah ya pada dasarnya gue sama kayak teman-teman gitu, cuman bermain sosial media doang kayak gitu. Oke. Nah tadi itu pengalaman absurd di sosial media. Nah cukup absurd sih itu. Cukup absurd. Ya, itu wah. Lobet terus ya handphone gue. Notif mulu ya. Iya itu. Padahal udah gue matiin tuh kan ini teman anjir tuh dikejar-kejar terus juga gitu, kayak
bisa nggak ke sini, bisa nggak ke sini? Enggak, gue kerja, gue bilang. Kalau mau lu ke kantor gue aja, ke kantor gue dia. Oh iya, debat langsung enggak, gitu. Enggak, maksudnya banyak yang pengen tahu juga kan, pengen nanya-nanya gitu. Beneran itu? Iya, banyak banget ke kantor gue media-media gitu. Oh. Iya, gue suruhnya ke kantor gue aja gitu. Oh media, buat jadi artikel gitu ya. Iya. Gak bisa gue kalau misalnya ke sana gue kerja. Kalau mau ke kantor gue nih gitu, ya udah ke kantor gue kayak gitu sih. Oke, seru juga ya. Iya. Oke, nah kalau ngomongin tabrak lari gitu ya, tadi absurdnya Odong secara dia personal gitu ya. Kalau tabrak lari tuh, lu ingat gak manggung paling absurd gitu ya, paling aneh, pengalaman paling ya lucu atau mungkin sedih juga tuh di mana? Masih ingat gak pengalaman manggung tabrak lari? Tahu kalau gue yang di gunung itu sih, kalau lu di mana? Sama di situ gue. Iya. Gunung gimana ceritanya tuh? Itu apa? Gunung gua. Jazz gunung asik enggak. Jazz banget. Ini jadi ada acara kolektif gitu di Jonggol. Iya, itu dia gabung gitu 3 kolektif yang ada di daerah Cibubur gitu, bikin satu event di campground gitu. Bapaknya Wakwa bukan? Iya. Bapaknya Wakwa semua isinya ternyata emang. Kata gue lah ini bapaknya Wakwa ya. Iya. Banyak ini ngapain dicariin ini. Ternyata emang dia nyari di situ semua bapaknya. Jadi kampung bapaknya Wakwa itu. Nah terus yang pertama ya bukan ngerasa ditipu sih ya, tapi maksudnya kayak ngerasa menurut dia bukan gimana, dia sih. Okay, maksudnya kayak jadi kan itu emang ini awalnya first major gitu sih sebenarnya. Jadi kayak hujan. Nah itu sebenarnya campground. Sebenarnya motor bisa ke atas. bisa. Tapi karena hujan itu licin, jadi tidak disarankan bawa motor karena pasti akan susah lah naik ke atas. Ya gitu. bisa jatuh, bahaya. Iya gitu bahaya lah, dan maksudnya muter-muter aja tuh bannya gitu di situ, nggak bakal jalan gitu karena becek banget. Akhirnya kita jalan kaki. Deket kok 15 menit. Oke. Iya bagus. Nah pas kita jalan tuh 2 jam setengah. Hah? Ceweknya dia oke timer gitu kan. Itu sebenarnya juga lebih ke karena beda kan kalau naik gunung kan lu bawa carrier, lo nyaman kan? Maksudnya lu pakai sepatu gunung. Emang lu prepare buat naik gunung. Betul kan? Ya. Nah, ini pakai sendal jepit. Terus pakai raw denim gitu kan, keras gitu, jongkok kayak lu nggak bisa gitu. Itu beneran 2 jam setengah ke panggungnya. Ke venue-nya, iya. Venue-nya. Terus lu yang lebih nyebelin lagi tuh kalau gua ngerasa gue tuh bawa tote bag itu nggak enak banget. Di sini kan sakit banget kan, tote bag tuh kayak. Terus itu aja gue udah alat-alat. Alhamdulillah gue nggak bawa alat tuh. Gue bawa alat. Iya, dia bawa alat. Gue bawa sener. Iya. Terus depan bawa ransel gitu. Itu alat pakai mobil kru atau gimana? Pakai kita bawa, kita gendong. Kita gendong. Oh, buset. Gue gendong sener. Terus depan gendong ransel. Kan gue nggak pernah olahraga ya. Terus nggak pernah tahu juga naik gunung. Olahraga kalau kita olahraga. Olahraga. Terus tiba-tiba manggung di yang tempatnya harus begitu naik gitu kan. Gue Wih, gue mana? Yang belakang. Tungguin dulu ya. Capek gue. Ya gitu sih itu terus udahlah kita jalan nih sampai venue nih, terus ya seru juga sih terus karena becek tuh orang udah ngaco semua tuh. Udah jatuh, udah coklat, terus udah karena emang juga udah jadi kayak Shibuya meltdown gitu kan. Udah kayak Shibuya meltdown terus kayak pas pagi-pagi kayak astagfirullahaladzim. Nah itu udah cuman pakai celana dalam, gemuk banget orangnya, terus udah tewas gitu juga udah meltdown tuh. Udah meltdown. Terus itu 5:30 pagi gue bangunin anak-anak mandi. Mandinya tuh di sungai, ke bawah lagi, turun lagi. Oke. Mandi di sungai. Gue bilang, "Ayo mandi. Ntar aja mandi sekarang." Gue paksa semuanya. Kita 2 band ada dari Tangerang juga. Jadi kita ramean gitu udah sekitar 19 sampai 20 orang. Ya udah kita mandi. Nah, gue enggak ikut tuh. Ikut mandi gue. Oh, lu enggak mandi ya? Enggak, dingin. Oh iya. Berarti lu enggak ikut mandi tuh. Anak-anak gue suruh mandi tuh, gue paksain mandi. Gue bilang mandi sekarang, gue bilang mesti banget nih menurut gue mandi sekarang. Kenapa gitu. tuh ternyata? Nah setelah mereka mandi nih, semuanya mandi. Jam 7 tuh, yang di atas tuh turun tuh ke bawah tuh, yang coklat itu tuh pada kena tanah kan, turun ke bawah tuh. Mereka anak-anak masih ya di situ masih di sungai ngerokok, masih jernih tuh airnya masih enak. Pas mereka turun tuh coklat semua. Gue bilang untung kan lu kita mandi lah. Gue bilang coba lu nggak dengerin kata gue lu. Jadi Popeyes. Iya lu mandi tanah lu kata gue. Nah itu jadi sebuah tapi seru. Iya tapi seru sih, maksudnya kayak experience-nya lebih dapat juga gitu. Cuman ya itu aja absurdnya kayak
Anjir jauh banget jalannya gitu. 2 jam setengah gitu ngelewatin. Turunnya gimana? Masih udah bisa naik motor? Enggak, turunnya tetap jalan udah, tetap jalan 2 jam setengah lagi. Soalnya kita bawa mobil kan. Iya, kita kan dari bawa mobil. Parkiran mobil ke 2 jam setengah. Iya, dari rumah warga tuh apa namanya kayak mobil yang terakhir bisa lewat tuh, rumah warga kita nitip gitu. Tuh jalan ke atas tuh ke campgroundnya itu 2 jam setengah. Deket lagi, dikit lagi nyampe deh. Ternyata tuh kalau 15 menit tuh naik motor cuy. Bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki. Dan itu ternyata ternyata itu ini apa? Buat pohon-pohon duren gitu. Iya banyak pohon duren gitu kata gue. Wah bukan musim duren lagi. Kalau enggak mau gue makan duren aja nih di jalan. Gak apa deh semangat juga gue sambil jalan gini makan duren gitu, minta ke petani gitu. Itu selama 2 jam setengah itu bersuara jangkrik doang apa banyak orang lalu lalang aktivitas? Ada petani, ada petani gitu. Enggak nebeng petani kan suka bawa motor kan tuh bawa kayu-kayu gitu dia. Ada bawa peralatan gitu dan gak enak juga sih. Terus infonya sih abis acara itu mereka diprotes sama petani gitu. Rusak kayak karena gak berisik gitu. Oh berisik. Iya berisik gitu katanya. Kayak berisik nih kayak gitu sih katanya. Oh oke. Cuma cukup absurd juga sih. Absurd. Mana lagi menurut lo? Yang seru. Enggak yang ya pokoknya yang lu paling inget dah. Yang kayak berkesan banget gitu. Berkesan kayak ini panggung pertama di Jakarta Selatan. Wah di Jaksel tuh. Di mana? Yang Freaky. Yang sama ada rang-rang sama si. Oh yang ramai banget itu. Oh iya. Jadi kan waktu itu si Tabrak Lari belum pernah main yang tempat kayak gitu nih. Terus tiba-tiba main barengnya ada rang-rang, Black Horse. Terus siapa lagi gue lupa tuh. Nah terus ditaruhnya di terakhir. Kayak anjing kok kita main terakhir sih dong. Terus pas baru datang gitu, wih derang-derang penuh banget lagi. Ntar kita rame gak ya? Rame kali. Udah selalu rame anjing. Itu pertama kali sih yang berkesan. Ya sama di ini sih kalau gue waktu itu pernah main di Sukoharjo juga tuh. Oh di Jawa? Iya ini panggungnya segede gini nih. Lebih kecil. Bukan panggung sih studio dong, studio gigs. Studio gigs. Ini lebih kecil lagi nih. Segaris ini deh nih, segaris meja. Terus gimana tuh? Namanya saling pandang. Nama acara yang saling datang pandang. paling nama orang itu teman-temannya dia juga, tapi seru sih. Dia juga sebagai yang apa sih membantu kita untuk tour tahun 2022. Jadi kayak mereka ngasih hospitality kayak rumah gitu bareng sama mereka juga. Cuman studionya kecil gitu jadi kayak wah mereka bisa ngerespon tempat sekecil ini tapi jadi sebuah gigs ekosistem gitu musik gitu. Jadi seru banget sih menurut gue juga di situ. Gokil. Warganya juga enggak masalah tuh. Enggak, malah seneng kan jadi ada yang jajan gitu, warung gitu. Tapi ini acaranya sore abis maghrib udah harus kelar. Oh, gitu. Okay. Yang gak enak juga ya. Iya. Daerah-daerah perumahan juga gitu. Oke. Warga-wargi. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Buat podcast kali ini gitu buat lu berdua, buat Odong sama Teguh, lu sendiri tuh punya impian lu di musik itu di titik apa sih gitu kayak goals lah kalau bahasa sekarang itu goals lu dalam bermusik itu misalnya pengen main di festival apa atau pengen bikin karya yang jadi soundtrack sinetron, jadi sound TikTok atau apa gitu. Dari lu dulu kali dong. Gimana dong kalau dari lu? Kalau dari gua apa ya, gue juga belum mikirin sih yang kayak gitu ya. Cuman yang pasti kayaknya kalau gue sekarang gue merasanya gue masih berusaha banget nih untuk walaupun sekarang ibaratnya dari 100% paling gue ada 40%-nya nih buat di musik gitu. Tapi gue tetap maksimalin gitu di 40%-nya gitu. Masih ngotot gitu lah, masih tetap ngebelain kayak yaudah yuk tour gitu. Ayo kesini kemana gitu, masih ngebelain banget gitu. Tapi kalau setelah umur 40 tahun kayaknya gue bakal gak kayak gitu. Tapi gue tetap main musik. Oke. Tapi gue gak bakal semangat yang kayak sekarang gitu. Ya udah main musik aja gitu, main di gigs aja gitu. Ngejar ke tanah gitu. Kasarnya gitu. Udah bukan ngejar langit lagi gitu. Gue bakal diskusi sama teman-teman gitu kayak sama Tabrak Lari gitu kayak lu masih mau ngejar langit gak? Karena usia gue sama mereka kan juga cukup lumayan gitu kan, beda 4-5 tahun gitu. Kalau masih mau ngejar langit, gue ini aja, gue yang cabut aja gitu. Okay. Soalnya kayak
takut juga gue kalau jadi abang-abangan yang toksik gitu loh. Itu sih ya sebenarnya yang gue takutkan sih itu. Takut jadi abang-abang toksik di skena gitu. Iya, takut banget sih gue kayak kalau gue ya soalnya menurut gue umur 40 tapi masih haus spotlight tuh kayak bahaya juga sih menurut gue tuh. Menurut gue kayak aduh enggak sih gitu. Kayak kalau udah 40 gue tetap main musik tapi ngejarnya ke tanah aja gitu. Oke, siap get it. Kalau lu gue? Kalau gue apa ya? Gak ada goalsnya lagi. Cuma ngalir aja gitu. Bersenang-senang. Iya. Lebih yang kayak gue bisa bermusiknya sampai kapan ya? Gitu. Yang kayak gitu sih. Jadi yaudah ngalir aja deh. Yang penting lu masih senang bermusik gitu ya. Iya. Oke. Iya. Asik. Oke, thank you banget Odong. Thank you banget juga Teguh, thank you udah mampir ke Riz Music Podcast. Semoga lancar-lancar semuanya deh. Amin. Buat Tabrak Lari, buat album baru ya katanya lagi disiapin. Iya. Dan semoga disiapin banget, semoga suka ya teman-teman pendengar. Udah kayak promo beneran nih. Iya, pokoknya ditungguin aja aja. karya-karya baru dari Tabrak Lari dan ya sukses selalu dan sehat-sehat semua ya. Oke. Sukses juga untuk program ini lancar terus. Thank you. Sampai ketemu di Riz Music Podcast selanjutnya.